Halo adik-adik, selamat hari Minggu Shalom. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GPM Jemaat Immanuel Karangpanjang. Selamat baku dapalai dengan Kakak Tasya. Bagaimana kabar adik-adik di hari ini? Tuhan Yesus selalu sayang adik-adik, selalu dalam perlindungan Tuhan. Adik-adik siap ketemu sekolah minggu di hari ini? Kalau siap, jangan lama-lama lagi lalu ketemu mulai ketemu punya sekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum ketemu mulai, ketemu berdoa dulu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu ketemu berdoa. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan bagi kami untuk ada bersama-sama dalam sekolah minggu online yang kami lakukan di siang hari ini. Kami minta Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar firman Tuhan dan materi yang disampaikan boleh adik-adik kami ini pahami dengan baik, dan mereka melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum ketong masuk dengan cerita, Kakak Tasya minta adik-adik untuk ketong semua ada sama-sama dalam baca Alkitab. Pembacaan dari pertama Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Tapi nanti videonya adik-adik pause sebentar, lalu adik-adik baca Alkitab. Siap adik-adik? Jangan lupa adik-adik harus membaca Alkitab. Adik-adik, katong punya materi di siang hari ini dengan subpokok bahasan saling menghargai. Ada 3 tujuan khusus yang akan katong capai bersama. Yang pertama, menjelaskan fungsi masing-masing anggota tubuh. Yang kedua, menjelaskan pengertian banyak anggota satu tubuh. Dan yang ketiga, memberi contoh sikap saling menghargai. Oke adik-adik, yang pertama, kakak akan memperkenalkan anggota tubuh. Tapi adik-adik pasti juga sudah tahu toh anggota tubuh itu ada apa-apa saja. Nah adik-adik, secara fisik, katong diciptakan Tuhan, diciptakan Allah ini berbeda satu dengan yang lain. Sekalipun saudara kandung, namun selalu saja ada ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh tiap individu adik-adik. Walau begitu, setiap manusia pada umumnya memiliki anggota tubuh yang banyak. Nah adik-adik, kenyataan ini memperlihatkan kasih karunia Tuhan, sebab bila tubuh hanya terdiri dari 1 atau 2 anggota, tentunya kehidupan yang katong jalani ini tidak akan sebaik yang sekarang sedang katong jalani adik-adik. Katong bisa lihat banyak penyandang cacat adik-adik. Ada yang lahir yang ada pun tangan, yang lahir yang ada pun kaki, bahkan yang ada punya tangan dan yang punya kaki adik-adik. Toh sedih sekali. Tapi adik-adik harus bersyukur karena adik-adik dilahirkan sempurna. Adik-adik dalam artian punya 2 tangan, 2 kaki, toh, punya mata, punya anggota tubuh yang lengkap. Nah adik-adik, kasih karunia Tuhan nyata pula lewat keberagaman fungsi dari tiap-tiap anggota tubuh. Tiap anggota tubuh memiliki fungsi atau perannya masing-masing. Misalnya mata untuk apa? Melihat. Telinga untuk mendengar, mulut untuk katong berbicara, kaki per katong berjalan, tangan per katong pegang, dan lain sebagainya adik-adik. Sampai kepada anggota tubuh yang paling kecil, yang kadang katong pandang itu akan berarti, tapi punya fungsi adik-adik. Anggota-anggota tubuh tersebut juga memiliki peran tersendiri. Demikian pada setiap tubuh terdapat banyak anggota. Oke adik-adik, yang kedua adalah pengertian banyak anggota tetapi satu tubuh. Istilah banyak anggota tetapi satu tubuh kemudian dipakai oleh Rasul Paulus untuk menggambarkan gereja yang benar dan diberkati. Dari istilah ini adik-adik terkandung 3 konsep mendasar. Yang pertama, tubuh sebagai lambang persekutuan. Nah adik-adik, perbedaan karunia yang diterima setiap orang percaya di jemaat Korintus itu tidak semestinya membuat mereka merasa diri lebih baik dari orang lain. Sebab dalam kesadaran bahwa mereka adalah anggota-anggota tubuh Kristus, maka yang pastinya di dalam tubuh berdiam banyak anggota dan masing-masing anggota memiliki peran atau fungsinya masing-masing. Maka sebagai sesama anggota pada satu tubuh mereka tidak dapat berdiri sendiri atau bekerja sendiri adik-adik. Jadi adik-adik ada keterikatan di antara tubuh dan anggota-anggotanya, di mana anggota tubuh melekat pada tubuh dan tubuh melakukan apapun karena ditopang
oleh kinerja dari anggota-anggota tubuh. Menariknya adik-adik, Paulus tidak menyapa jemaat di Korintus ini sebagai anggota-anggota Kristus, tetapi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Suatu penyebutan yang memberikan gambaran tentang adanya keterikatan hubungan yang utuh dan melekat dari setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Walau orang percaya berbeda dalam banyak hal antara satu dengan yang lain, tetapi tubuh sebagai lambang persekutuan di mana Kristus bertahta, di sana semua mereka berdiam dan hidup. Nah, adik-adik, yang kedua adalah nilai keutuhan persekutuan. Seperti yang adik-adik lihat di gambar ini, toh. Dalam kemanusiaan, kadang keinginan menonjolkan diri atau merasa diri lebih baik dari orang lain itu yang nampak dalam setiap katong punya pribadi. Ini pula terjadi di Korintus adik-adik. Semuanya hanya membawakan perselisihan dan pertengkaran. Jadi adik-adik kalau misalnya katong hidup dengan sifat yang sombong, mau tonjol diri, menganggap diri lebih baik daripada orang lain, itu akan hanya membawa kepada perselisihan dan pertengkaran adik-adik. Hal mana yang jelasnya telah menodai persekutuan di antara mereka. Jadi ini ceritanya sama dengan jemaat-jemaat yang di Korintus adik-adik. Dong hidup itu, dong punya sifat merasa diri lebih baik dari orang lain, lain semua kalah dengan lain, toh mau tunjul diri bahwa beta lebih baik dari orang lain. Nah, akan ada pada jemaat di Korintus. Maka dari itu Rasul Paulus mau menasihati orang-orang yang ada di jemaat Korintus ini adik-adik. Anggota tubuh memang berbeda, tetapi oleh kasih karunia Allah dipercayakan sejumlah karunia atau tanggung jawab demi kemuliaan Allah. Dengan kata lain adik-adik, persekutuan yang menghadirkan damai sejahtera Allah dalam Yesus tatkala tiap anggota tubuh yakni orang-orang percaya menjalankan tanggung jawab dengan rasa takut akan Tuhan, maka keutuhan persekutuan yang bernilai itu bisa terwujud di jemaat Korintus maupun di dalam katong punya kehidupan tiap-tiap hari adik-adik. Yang ketiga adik-adik, saling menerima dan menghargai perbedaan. Alasan Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai anggota tubuh Kristus adalah untuk memulihkan hubungan yang benar di antara orang percaya di jemaat Korintus adik-adik. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus, semestinya mereka merasa bersyukur atas kasih karunia yang dilimpahkan Allah dalam Yesus dalam keperbedaan yang ada pada setiap mereka. Dan tindak lanjutnya adik-adik adalah dengan mengakui, menerima, dan menghargai keperbedaan karakter, kepribadian, latar belakang pendidikan, cara pandang, dan lainnya yang dimiliki sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Adik-adik, mempersoalkan perbedaan atau bahkan mempertentangkannya hanya akan menghadirkan kehancuran suatu kehidupan yang seng ada akan pun damai sejahtera. Adik-adik tuh jadi dalam kehidupan sifat-sifat kayak mau tonjol diri, mau merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, itu sebaiknya adik-adik hilangkan, lalu katong hidup dengan sikap saling menerima dan saling menghargai perbedaan adik-adik. Toh, meskipun perbedaan karakter, kepribadian, latar belakang pendidikan, ataupun perbedaan cara pandang. Karena dalam sifat-sifat kayak begitu tuh yang akan ada damai sejahtera. Tetapi kalau katong hidup di dalam Kristus, katong selalu akan mendapatkan damai sejahtera adik-adik. Nah, adik-adik yang ketiga adalah contoh sikap saling menghargai. Adik-adik, untuk menghargai sebagai satu tubuh dengan cara saling mengakui. Contohnya, anak-anak yang memiliki kekurangan dalam hal, misalnya kalau di sekolah ada teman-teman yang bawa uang jajan banyak. Adik-adik tuh, adik-adik bisa saling membantu. Misalnya adik-adik kasih dia 2.000 atau 5.000 untuk beli kue. Atau misalnya adik-adik punya bekal bawa banyak, adik-adik bisa berbagi bekal dengan teman-teman. Toh, misalnya kalau ada yang
kurang mengerti pelajaran, adik-adik bisa membantu menjelaskan. Tapi kalau saya bisa untuk menjelaskan lebih, adik-adik bisa sama-sama tanya kepada bapak atau ibu guru. Lalu adik-adik saling mengakui kekurangan dan mengakui kelebihan orang lain. Kalau misalnya ada teman yang sukses atau dia punya PR atau ulangan 100, lalu katong punya saya dapat 100. Jangan katong saya mau batamanin dia atau katong iri hati par dia. Malahan harus menjadi motivasi supaya adik-adik bisa menjadi lebih baik. Misalnya yang tadinya nilai yang bagus, adik-adik bisa belajar, toh bisa mendapatkan nilai yang baik. Lalu kalau misalnya ada teman yang sedih, katong juga harus menolong dia, menghibur dia. Toh kalau ada teman-teman yang bergembira, katong juga sama-sama bergembira dengan dia adik-adik. Misalnya di sekolah juga ada teman yang berbeda dengan katong pun kulit putih, katong rambut bagus, lalu katong pun tamang nih hitam karibo. Adik-adik itu yang boleh katong ejek atau hina dia. Kan katong semua adalah makhluk ciptaan Allah, apalagi katong istimewa, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti katong yang boleh saling menghina, saling mengejek. Adik-adik tuh kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Jadi katong harus saling menerima dan saling menghargai perbedaan. Katong semboleh lain hina-hina lain, semboleh lain ejek-ejek lain. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus hidup dengan sifat yang baik, saling menghargai dan saling menerima, saling menolong, saling membantu, saling memberi, dan melakukan hal-hal baik lainnya dalam adik-adik punya kehidupan. Berteman dengan siapa saja adik-adik tanpa membeda-bedakan warna kulit, rambut. Toh adik-adik toh? Pokoknya sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kakak tahu untuk mau bilang untuk adik-adik supaya adik-adik yang pilih-pilih dalam berteman. Toh berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, toh tanpa membedakan warna kulit, model rambut. Lakukanlah hal-hal yang baik dalam adik-adik punya kehidupan supaya adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, katong punya materi sampai di sini. Nanti katong baku dapat lagi di hari Minggu berikutnya. Sebelum katong berpisah, katong berdoa dulu. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah boleh selesai dengan sekolah minggu kami di hari ini. Kami minta Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, supaya firman Tuhan dan materi yang disampaikan tentang saling menghargai boleh anak-anak ini pahami dalam kehidupan mereka dan melakukannya dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan orang tua, keluarga mereka, sanak saudara mereka. Kami selaku para pengasuh dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami, semua orang yang punya kami, yang jauh yang dekat, yang mencintai dan menyayangi kami, Tuhan Yesus berkati, dan Tuhan Yesus menjauhkan kami dari segala yang jahat. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil kami mohon berkat daripadamu. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai memberkati seluruh kehidupan kami, semua orang yang punya kami, yang jauh dan yang dekat, yang mencintai dan menyayangi kami, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu, shalom, sampai baku dapat lagi.